Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wahdahu wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du. Bersyukur kita kepada Allah dan bersalawat kita kepada Nabi. Hari ini kita bertemu pada pertemuan ke-13 H-2 pertemuan ya. Pertemuan 14 akan selesai minggu depan. Hari ini tanggal 4. Minggu depan tanggal 11. Tepat pada tanggal 17-nya kita sudah melakukan ujian akhir semester. Sekedar bocoran. Ujian akhir semester bahannya adalah setelah mid sampai ke pertemuan minggu depan. Sampai ke pertemuan 14. Jadi mendelay tidak ada lagi nanti di sana. Ya. Oke. Jadi bahannya nanti adalah hanya Microsoft Excel sama PPT, PowerPoint. Dan karena kita mata kuliah komputer, sifatnya lebih ke arah praktik. Seperti biasa juga nanti, tugasnya nanti tetap akan, ujian akhir semesternya akan sama seperti yang kemarin. Melakukan recording Zoom untuk unjuk kinerja praktik. Hanya itu aja. Jadi mohon agar dari jauh hari bisa dipersiapkan. Ya, diatur schedule-nya. Dari sekarang udah bisa diatur jadwal peminjaman laptop ke bude, tante, om, paman gitu. Sampaikan. Nanti di seminggu aku ujian, mohon laptop standby di rumah ya. Om, please, aku mau kuliah, aku mau ujian. Gitu ya. Diatur. Bukan harus beli ya, jangan nanti masuk koran ya, masuk koran pula nanti. Mahasiswa UMSU menodong orang tuanya dengan cara akan bunuh diri kalau tidak dibeli laptop. Ya Allah, malulah aku nanti, tolong jangan. Ya, tolong ya. Tolong jangan teman-teman, jangan lakukan. Please ya, please jangan. Oke ya. Upayakanlah apa yang bisa dilakukan. Ya, berkunjung ke teman, kumpul di mana, di Starbucks begitu ya. Boleh duduk di Starbucks, tapi jangan lebih banyak statusnya ya, status di Starbucksnya yang kamu bikin, tapi ngerjain di Starbucksnya yang lebih lebih keren. Kamu boleh lebay juga sih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya lagi di Starbucks. Kegiatan ini disponsori oleh Starbucks. Izin ya Pak, saya sedikit narsis karena saya baru kali ini Pak masuk Starbucks Pak. Belum pernah. Alhamdulillah gara-gara dibandari sama si Aula Nazwa lah ini Pak. Karena dia nggak punya laptop, dia ngajak aku ke sini. Aku juga dengan senang hati lah Pak. Gratisan, gretong gitu. Nah itu ya salah satu contoh saja sebenarnya. Baik. Pak Supriyadi, hari ini kegiatan kita apa? Hari ini adalah kegiatan kita Microsoft PowerPoint. Nah, teman-teman sekalian izinkan saya untuk men-share screen tentang PowerPoint ya. Nah, ini ada suatu PowerPoint yang sudah ready sebenarnya. Ini adalah contoh di matematika. Dan yang paling, apakah sudah terlihat PowerPoint yang sedang saya ini kan? Oke. Saya akan mulai cerita dari new ya. Saya akan jelaskan dari new. Kalau kita mau buka PowerPoint, biasanya kita klik PowerPoint dari sini ya. Kita biasanya cari klik PPT dari search, langsung ketemu ya. PowerPoint 2013. Tapi mungkin nggak nampak ya. Sebentar, saya stop share dulu. Saya share screen seluruh layar saya ya. Nah, misalnya ini ya. Saya ulang ya. Nanti kita ketik di sini PPT begitu. Setelah kita klik PPT nanti muncul PowerPoint 2013. Kalau 2013, kalau kamu punya 2010 silakan pakai. Kalau punya yang berbeda juga silakan. Sedikit informasi ya. Kemarin Nova ada nanya sedikit tentang Excel yaitu ya Nova. Masalahnya kemarin di mana Nova sehingga bisa Nova atau siapa yang nanya? Nova ya? Koma ya, titik koma ya pernah ya 2 minggu lalu ya atau 3 minggu lalu ya? Iya Pak. Nanya tentang apa itu kemarin Nov? Tentang ranking Pak. Oh tentang ranking ya. Masalahnya kemarin di komanya atau titik koma ya atau apa? Iya Pak. Iya, jadi teman-teman di tempat saya yang saya tutorialkan berbeda dengan apa yang di tempat Nova. Maksudnya ada apa? Ada beberapa fungsi yang mungkin disederhanakan. Itulah kenapa ada namanya update.
Kalau aplikasi kalian di Play Store itu membutuhkan update, berarti ada sesuatu yang lagi diperbaiki. Sesuai dengan saran masukan bintang dari para pengguna. Misalnya apa? Facebook atau Instagram kamu melambat. Kamu bisa kasih bintang 1, nanti itu akan mereka revisi. Dicek mereka, setelah kamu kasih bintang 1 di Google Play Store, itu nanti diperbaiki mereka, nanti diperbaiki baru nanti akan ada update. Nanti harus kamu update dulu, baru kamu bisa menikmati pakai Reels, Insta Story, dan lain sebagainya. Misalnya seperti itu. Ya, sekedar informasi kita bisa berteman di Instagram, saya ada Instagram juga. Silakan nanti di @Sufriyadi_Panggabean. Walaupun memang saya tidak terlalu aktif. Oke. Saya akan klik ini PowerPoint. Nah, akan muncul seperti ini teman-teman sekalian. Akan banyak template-template yang bisa kita pilih. Di sini ada presentation, tema, education, chart, diagram, business, infographic. Kita pilih aja misalnya themes. Apa yang muncul dari themes? Nanti akan banyak sekali muncul tema sesuai dengan yang kita perlukan. Sesuai dengan keperluan kita sebagai seorang guru. Dalam konteks ini Anda guru bahasa Indonesia. Ingat teman-teman, kalau Anda punya ide brilian Anda itu bisa dikemas menjadi suatu ide yang mudah sampai kalau Anda bisa menggunakan presentasi. Presentasi itu memang biasanya adalah kalau kita mau mau melaporkan sesuatu begitu, atau mau paling sederhananya itu kalau ada tugas mata kuliah. Sederhananya gitu. Nah, misalnya kita akan pilih salah satu, bebas sebenarnya. Apakah powerful, presentation title, magic travel. Nah, misalnya kita mau pilih yang travel presentation. Nah, di sini kita mungkin akan create. Layar saya terlihat di tempat kalian? Nah, create ya. Terlihat, Pak. Jadi create ini akan mendownload dulu ya. Nah, ini namanya template teman-teman. Template ini nanti Anda bisa rubah sesuai dengan keperluan Anda. Mohon maaf nih, bagi teman-teman yang memiliki kemampuan otaknya luar biasa, aneh-aneh dan keren isi otaknya. Kemarin kamu waktu tahun baruan, kamu bisa masukin pengalaman liburan kamu menjadi ke dalam PPT ini. Kamu kemana aja? Misalnya apa? Ini kamu bikin foto kamu lagi membelakangi gitu. Kamu harus keren loh dalam hidup ini. Kamu anak muda loh teman-teman. Kamu harus bisa fotogenik. Minta tolong teman kamu dari belakang fotoin kamu sendiri. Lakukan, nggak masalah. Bahkan orang akan julid, akan kepo dan pengen tahu banget dengan kehidupanmu ketika kamu tuh punya keren-keren gitu hasil foto. Nggak masalah teman-teman ya. Kamu punya TikTok, silakan kembangkan TikTok bahasa Indonesia. Belajar bahasa Indonesia pakai TikTok. Yakinlah, nanti 2 tahun atau 1 tahun kalau ketika orang banyak suka dengan konten-konten kamu akan dirujuk, kamu akan diundang jadi pembicara. Padahal karena hobi. Catat ya, kita hidup ini kuliah untuk apa? S1 kita untuk jadi SPD. Setelah SPD jadi guru. Ingat, ya, jadi guru. Guru itu pun syukur kalau PNS. Kalau guru swasta honor, ya sedikit pasti masih belum sejahtera kan. Kalau di luar negeri udah sejahtera, gajinya gede, di atas 10 juta. Kalau di Indonesia kan masih di bawah 1 jutaan. Nah, oke, karena itu makanya Anda harus buat konten. Salah satunya Anda ini anak bahasa Indonesia. Nah ya, salah satunya apa? Mungkin Anda mau bikin konten cara mendesain PPT. Nah, silakan. Nah, Anda misalnya lagi di Samosir, di si Bea gitu ya, lagi liburan, Anda boleh buat keterangannya di sini. Ya. Dengan doi Anda dan dengan siapa aja, silakan. Inilah namanya template namanya. Ya. Template ini kita tinggal pakai sesuai keperluan. Kalau misalnya template ini tidak menarik, kamu bisa hapus, kamu bisa delete. Sesuaikan dengan keperluan kamu, mana yang kamu perlukan. Nah, teman-teman sekalian, karena saat ini sudah zamannya bebas dan coba saya mau nanya, siapa di sini yang belum pernah sama sekali menggunakan PPT? Saya mau nanya dulu. Ada nggak di antara kalian yang sama sekali nggak pernah pakai PPT? Saya yakin percaya nggak mungkin nggak ada. Semua pasti sudah pernah. Karena setidak-tidaknya di SMA juga udah pernah dikasih tahu ini kan. Iya nggak teman-teman?
Saya ambil apa ya yang saya sering gunakan. Saya sering gunakan ini karena dia menggunakan tabel-tabel gitu ya, keren. Jadi ada banyak gambar. Ingat ya, PPT itu tidak banyak tulisan ya. Catat ya teman-teman. Gambar ini bisa menceritakan makna dari sesuatu. Ya, catat ya. Gambar bisa menceritakan makna dari sesuatu. Kalau kalian anak bahasa Indonesia, ada yang pernah baca buku Titan Sadewo di sini? Ada yang kenal Titan Sadewo? Kenal Pak? Siapa itu yang jawab? Meme, kenapa bisa kenal Titan Sadewo? Meme, dari mana kenal? Udah lama kenal Pak, kami Pak. Satu Oh, grup pun, Pak. Satu grup? Iya, Pak. Bagus. Ya, dia anak bahasa Indonesia. Ya kan? Dia prodi bahasa Indonesia di UMSU. Abang stamuk kalian ya. Dan kemarin saya mengundang dia jadi narasumber di tempat saya. Karena dia punya interest, punya kemampuan. Ya. Oke ya, jadi ini namanya template. Bagaimana sekarang kalau kita bermain dari template yang kosong untuk menceritakan suatu ide? Nah, misalnya seperti ini. Saya mau menceritakan seperti ini. Saya coba sebentar ya, saya stop share dulu ya. Saya cari dulu, kemarin saya sudah ada desain tentang bagaimana proses terjadinya hujan. Tapi dengan membuat PPT, bukan dengan video. Nanti kita akan cerita manfaat dan fungsi dan kegunaannya sebentar. Ini kemarin adalah materi saya di kuliah S3. Bayangkan teman-teman, materi kuliah S3 saya bawa ke kalian. Sebentar. Oh, mana dia? Bentar ya, mana ya? Oh, ini dia. Project animasi S3. Oke, saya akan share screen. Nah, ini teman-teman. Ini proses untuk menjelaskan. Jadi tujuan dari PPT itu adalah untuk memudahkan sampainya suatu ide. Nah, coba teman-teman perhatikan. Apakah share screen saya sudah terlihat? Ini sudah terlihat? Terlihat? Sudah. Nah, apa yang bisa Anda baca di sini? Apa yang bisa Anda baca? Proses terjadinya hujan. Pak. Yes, pertama terjadi penguapan, dua awan menjadi mendung, kemudian terjadilah hujan. Ada lautnya, ada kelapanya, ada batunya, ada awannya, ada mataharinya. Ini semua dibuat dari apa? Dibuat dari PPT. Bagi kamu yang suka menarik dengan challenge, dan kamu suka menantang dirimu sendiri, kamu bisa membuat seperti ini. Saya akan coba slideshow ya. Coba perhatikan. Saya akan slideshow. Terjadinya penguapan. Oke. Setelah terjadinya penguapan, kemudian awan menjadi mendung dan terjadi petir kilat. Dan terjadilah hujan. Ini akan lebih mudah dipahami anak-anak dibanding Anda cerita. Benar nggak? Nah, inilah namanya media pembelajaran. Nanti ini akan Anda pelajari di nama mata kuliahnya, ada namanya media pembelajaran. Ini sudah terlalu tinggi. Nah, saya hari ini tidak mau terlalu tinggi. Tapi pasti ada yang kepo di sini, Pak. Gimana cara buat seperti itu, Pak? Pengen tahu lah, Pak. Ada yang pengen tahu nggak buat cara seperti itu? Kalau ada yang pengen, ya kita kasih tahu. Tapi kalau nggak ada yang pengen, ngapain kita kasih tahu ya? Seperti itu ya. Oke, saya tidak akan menjelaskan, tapi intinya adalah saya pengen ngasih tahu bagaimana kita cara membuat PPT untuk keperluan setidak-tidaknya tugas mata kuliah dan juga proposal ataupun skripsi. Itu dulu lah. Itu nanti tugas dari dosen media pembelajaran. Saya memperkenalkan ada satu aplikasi. Nama aplikasi itu adalah ini nih.
Namanya adalah SlideGo. Saya akan gunakan ini. Silakan nanti Anda gunakan SlideGo, ya. Anda cari nanti di internet, Anda akan punya banyak template yang bisa Anda ambil. SlideGo namanya, oke. Nah, setelah Anda SlideGo, nanti Anda akan login dulu ya. Teman-teman nanti login dulu. Cara loginnya gampang seperti biasa. Anda nanti login dengan Gmail ya. Login dengan Gmail di sini. Kemudian teman-teman bisa cari sesuai dengan apa yang teman-teman perlukan. Mohon maaf, teman-teman perlu tentang apa misalnya. Di sini banyak sekali template yang bisa Anda gunakan, tetapi memang Anda dibatasi ya. Ini mirip seperti aplikasi ini ya, aplikasi Canva ya. Jadi setelah mata kuliah ini saya nanti mau nyuruh Anda untuk membuat suatu PPT dari dua aplikasi ini. Silakan bebas dipilih yang mana. Saya jelaskan caranya ya. Pertama nanti Anda masuk Frigo. Setelah Anda masuk Frigo, nanti Anda SlideGo. Anda klik Education. Setelah Anda klik Education, Anda di sini luar biasa loh teman-teman. Lihat, kita bisa milih warna bebas sesuai kesukaan kita. Mau kita tuh lebih condong suka warna apa gitu ya. Kemudian kita bisa milih stylenya itu apakah animated, apakah formal, story set, doodle. Doodle, pernah tahu doodle? Doodle itu kayak doodle art gitu ya. Tahu ya? Ada black and white, professional, creative, simple, Anda bebas. Kalau mau nggak pengen repot-repot, pilih aja all. Warnanya juga pilih aja all. Sebentar, sorry. Berjalan sendiri ya. Oke, sebentar ini. Kemudian Anda bisa milih all grades. Anda mau pakai PPT-nya untuk kelas berapa? Keren. Ya. Jadi inilah luar biasanya para penemu di internet ini luar biasa. Mereka bisa bikin website, aplikasi gitu ya. Dengan cepat. Kita bisa pilih pelajarannya apa. Kalau Anda pelajarannya apa, nama pelajaran Anda di sini? Language art ya. Nama pelajarannya bahasa kan, pelajaran Anda. Tapi bebas ya, silakan Anda pilih. Anda bisa pilih yang free. Jangan yang premium ya. Pilihlah yang free. Kenapa yang free? Karena kita kalau premium harus bayar dong. Nanti kacau pula ya kan. Kasihan pula Anda jadinya harus bayar. Misalnya Anda mau menggunakan yang mana, Anda tinggal pilih. Anda mau misalnya mau cari tentang schools atau social studies. Ya, silakan Anda mau pilih lesson, boleh. Misalnya ini lesson atau thesis defense. Ya, ini mungkin cerita tentang ini. Anda juga bisa geser ke bawah. Anda mau pilih ini juga boleh. Lihat ya teman-teman. Kita bisa langsung sesuaiin warnanya. Lihat ya, saya klik. Dia nanti otomatis akan warna biru. Ini nanti akan langsung otomatis. Tengok nih. Langsung warna purple teman-teman. Keren banget. Tunggu aja prosesnya. Lihat. Kita nggak suka warna ini. Kita mau warna ini. Oh, keren. Tergantung kesukaan kita. Ya. Kalau Anda merasa ini kurang keren, Anda boleh bebas pilih yang lain. Tergantung mana style atau gaya Anda. Nah, kalau misalnya saya mau pilih ini, saya tinggal klik aja download teman-teman. Klik download, kemudian kamu maunya pakai apa? Kamu pakai Google Slides atau PowerPoint? Saran saya pilih PowerPoint aja, supaya nanti kamu bisa edit. Nanti dia akan mendownload otomatis. Setelah kamu download otomatis, kamu tunggu beberapa saat. Nanti dia akan ke download di sebelah kiri, bawah, seperti ini. Memang ukurannya agak sedikit besar. Kemudian kamu bisa klik open langsung. Open ya. Kamu buka file tersebut. Tunggu beberapa saat PowerPoint-nya ngebuka. Jangan dibanting laptopnya ya kalau lama ya. Terkadang ini kan ada yang ngegas aja gitu ya, pengen cepet-cepet gitu. Nggak ada yang cepet-cepet di sini teman-teman ya. Oke, ini dia. Klik dulu enable editing ya. Nah, saya mau nanya ke kalian, bukankah ini keren banget tampilannya? Tanpa harus perlu Anda mendesain seperti ini lagi dari awal. Jadi mohon maaf saya tidak menyuruh Anda mendesain dari awal lagi. Karena itu sama seperti ini. Ada soal perkalian 1250 kali 2.065. Ada soal gitu. Kamu lebih milih kali sendiri atau pakai kalkulator?
ya dalam masalah itu ya kamu bagus pakai kalkulator aja. Kecuali kamu belum mengerti kali-kali. Kamu lagi ngajar perkalian ke anak-anak. Wajib nggak boleh pakai kalkulator. Tapi kalau kamu udah paham, mohon maaf, disitulah fungsi kalkulator itu sebenarnya. Kalkulator itu digunakan untuk mempermudah pekerjaan. 2, sebagai alat mengecek sudah benar nggak jawaban kita. Bisa dimengerti? Ya, mindsetnya supaya terbuka ya. Kalau misalnya nanti saya suruh bikin PPT, Anda tidak perlu lagi capek-capek. Nanti Anda cari aja di sini. Baru Anda berkreasi. Cara merubahnya gimana, Pak? Tinggal Anda rubah. Rahma, boleh ceritakan satu judul di bahasa Indonesia apa aja? Pelajaran bahasa Indonesia misalnya di SMP atau SMA misalnya? Apa contohnya? Apa contohnya, Rahma? Teks deskripsi, Pak. Oke, teks deskripsi. Teks deskripsi. Nah, ini kan? Nanti di sini bisa dibuat di sini nanti misalnya NPM-nya berapa? 2102 04 0029. Nah, misalnya ini. Nah, ya ini untuk project Anda, tugas Anda untuk minggu depan ya, teman-teman. Jadi nanti Meme, mohon izin Meme nanti udah bisa, nanti kalau misalnya ke rumah si Jaki atau siapa, udah bisa langsung ngerjain 2 ya. Yang Excel sama yang ini berbarengan ya, Mei. Jangan nanti udah siap Excel kau kerjain, nanti terus kamu lambat lagi nanti PPT-nya ya. Jangan suka terlambat. Nah, misalnya Pak Supriyadi ingin ditambahkan misalnya informasi gitu. Informasi kelas. Kamu tinggal enter saja. Kamu tekan shift enter boleh, tekan enter juga boleh. Enter boleh, baru kamu buat di situ misalnya. Nah, misalnya gini, Pak Supriyadi ini kan saya terganggu dengan lambang ini apa namanya ini yang kayak ada petak kotak ini. Kamu tidak perlu merasa terganggu ya teman-teman. Itu nanti tidak akan terlihat ya. Ketika kamu sudah mulai menampilkan. Tapi kalau kamu terganggu, kamu mau gedein boleh ya. Kamu letakin kursornya di sini, kamu besarin sedikit boleh. Terus kamu bisa atur ya sesuai sesuka hati kamu, mau kiri kanan boleh. Pak Supriyadi, apakah kita bisa menambahkan di sini logo UMSU, Pak? Karena kita kan ciri khas kita UMSU. Nanti kamu bisa ambil logonya itu terserah bebas sebenarnya. Boleh ambil misalnya logo akreditasi A. Sebentar, ini kita ambil, boleh kita copy ke sini kok, ini ya. Nah, ini kita ambil, kita letak di sini, kita letak di mana aja yang bebas lah. Ini sama seperti bikin Canva kemarin ya, teman-teman. Sama seperti bikin Canva ya. Logo UMSU ini dia, logo UMSU. Logo UMSU ini dikecilin sesuai keperluan ya. Nanti dibuat bagus ya. Nanti masing-masing pilih style masing-masing ya, teman-teman. Jangan nanti ada yang sama stylenya ya. Bahkan copy paste ya. Mohon maaf, itu sangat tidak dibenarkan. Kalau misalnya nggak bisa diklik gitu, kamu bisa back aja sampai muncul nanti. Sebentar, oh ya. Ini kenapa nggak bisa diklik ya? Bentar ya, ini kenapa nggak bisa diklik? Besarin dulu kalau nggak. Hilang. Kok hilang? Oh ya, ini dia. Karena memang PPT ini agak berat, itu kelemahan PPT teman-teman. PPT ini banyak memakan ruang hard disk ketika lagi dipakai. Jadi ngerjainnya kalau bisa jangan kayak Pak Supriyadi banyak yang dibuka gitu. Jangan berbarengan. Lihat ini. PPT yang saya buka ini 1 2 3 4 5 6. Ini yang bikin lambat. Maka nanti terkadang mau dia nanti hang gitu. Nah, ini udah hang nih, lihat. Saya stop share dulu ya, sebentar. Nah, udah hang di tempat saya. Apa-apa. Kita tenang, jangan langsung panik. Kita coba tenang, sebentar. Kalau nggak bisa juga Pak, biasanya nanti sih ke save sih, auto save. Makanya nanti jangan buka-buka aplikasi lain ya. Kalau kamu lagi kerja.
supaya nggak terlalu berat. Kalau saya tadi kan banyak buka PPT, saya tutupin dulu PPT-nya ntar ya. Oke lah, baik. Tidak bisa teman-teman, bentar. Saya terpaksa harus menggunakan fungsi ini. Nah, bagaimana Pak kalau misalnya ketika kita bekerja gini, yang lagi error ini Pak, kita nggak bisa ngapa-ngapain. Apa yang harus kita pencet Pak? Ada yang tahu apa yang kita pencet? Kalau misalnya lagi hang gitu, tiba-tiba nggak jalan gitu. Apa yang kita pencet? Ada yang tahu? Di sini nggak ada logo X-nya. Logo close-nya nggak ada. Apa yang kita tekan? Escape itu ya Pak, yang di ujung keyboard. Ini ya? Escape Pak. Escape, oke. Coba kita tes. Ini udah saya tekan. Nggak bisa Mafira. Coba langsung matikan dari PowerPoint-nya Pak. Itu kan nggak bisa. Klik aja logo PowerPoint-nya, klik Close sebelah ya? kanan. Kok kita kita close secara Yes. dari belakang. Ini adalah salah satu caranya ya teman-teman. Jadi kamu jangan panik. Kamu bisa klik di sini. Klik kanan ya, klik kanan. Jangan di sembarang tempat ya teman-teman. Di atas ya, harus di atas. Di namanya ini, di nama ini. Baru close. Baru nanti kamu bisa Kayaknya lakukan. posisinya nggak ada. Kan Pak? Ya, ini ya mana tahu nanti Anda seperti ini maksud saya begini. Anda bisa don't save. Kalau misalnya belum banyak yang Anda save, belum banyak yang dikerjai, don't save aja. Oke, kita buka lagi balik ya. Mana tadi PPT saya tadi? Ini ya, online notebook ini. Lihatlah ukurannya kan gede ini teman-teman, 8 MB. Nampak ini? Ini 8 MB ini ya, 8,7. Yang ini luar biasa teman-teman. Ini 20 MB rupanya ini. Yang matematik ini. Wow, gila ini. Ini 20 MB ini yang saya buka ini. Yang saya buat. Ini juga tadi saya ambil dari slide sebelum tadi. Ini saya akan close dulu lah ini. Ini mungkin yang bikin berat ini. Yang project animasi ini juga saya close dulu ya. Sebentar, saya closein dulu semua. Ini saya save dulu ya. Intan tadi memang nggak ada mahasiswanya ya teman-teman. Sementara waktu ini masih saya ketik nilai 0 ya teman-teman. Ini saya simpan ya, saya save. Biar teman-teman itu merasa bahwa tugas ini wajib dikerjakan. Sebenarnya itu sih tujuannya. Terkadang orang kalau nggak diberikan suasana panik nggak? Panik nggak? Ya panik lah. Masa nilai 0 awak nggak panik? Ya. Saya buka kembali ya. Jadi saya tidak perlu terlalu capek menjelaskan ini karena udah ada langsung contohnya sebenarnya. Ayo. Oke. Jadi memang nanti teman-teman upayakan jangan banyak buka aplikasi. Ya. Dan menurut saya ini pun masih terlalu ini pun keren sih. Cuman ini masih terlalu kecil. Ya, ini semua bisa didapat dari template ya teman-teman. Kalau teman-teman nanti punya template sendiri, teman-teman mau copy paste ini silakan juga bisa langsung ya. Misalnya teman-teman mau bekerja di 2 PPT gitu ya. Kamu punya gaya tersendiri gitu. Sebentar ya teman-teman. Ada yang minta lagi diperhatiin. Alias anak. Oke dah. Oke ya, nanti Anda berkreasi. Tugas Anda langsung aja lah. Nggak usah lah saya jelas-jelaskan karena udah jelas. Ada yang mau ditanya dari sini? Berarti Pak, kita ke depan bekerjanya nggak perlu capek-capek lagi ya? Yes, nggak perlu capek-capek lagi. Inilah yang disebut dengan yang namanya PowerPoint. PowerPoint itu sudah banyak bertebaran template. Ya, Anda bisa gunakan nanti yang saya kasih tahu ini tadi namanya Google Slide. Anda juga bisa nanti pakai Canva, silakan. Kalau pakai Canva, saya contohkan ya. Anda pilih nanti di sini, Anda pilih nanti presentation. Ini. Setelah Anda buka canva.com, Anda klik presentation. Nah, udah muncul nanti presentation. Bentar.
Lagi loading ini, berarti jaringan saya lagi dipakai anak-anak. Biasalah kalau handphone itu suka dibajak ya kan. Bentar ya, ini mana nih kok nggak bisa. Klik dulu ini. Coba saya reload. Ulangi. Terus pakai presentation. Setelah itu diklik ke bawah ya. Ini nggak ada ya. Coba klik ini, yang ini. Create. Bentar, ini ke atasin dulu ya. Apakah kamu mau pakai mobile first presentation, pakai handphone juga boleh. Presentationnya 4:3 atau brainstorm atau game. Nah, kalau mau pakai game, saya rasa ini kayaknya seru ini. Coba kita pakai yang ini, game presentation. Nanti kamu bisa langsung bekerja teman-teman, sama kayak kemarin ngedesain itu. Kamu bisa langsung bermain di sini, dan bahkan dari Canva ini teman-teman, nanti kamu bisa langsung presentasi. Di sini ada present, ya secara online. Tapi kamu harus jaringan kamu harus bagus, itu kuncinya sih. Nah, kalau misalnya kamu bingung, saya kembali ke home ya. Kamu bingung gitu misalnya, kamu bisa pilih nanti presentation. Mana tadi presentationnya tadi? Ini presentation, atau dari sini juga boleh template. Pilih template, kemudian pilih personal, business, marketing, education, Canva. Mana di sini presentation, di features, learn, pricing, ini sebentar, ini template. Ya. Oh, ini dia presentation, lihat ini. Saya nggak ketemu dari tadi, mohon maaf. Ini dia presentations. Klik presentations. Karena kita mau bikin template, kita nggak usah lagi ngedesain dari awal. Itu maksud Bapak. Kemudian kamu klik nanti free ya, free. Sebelah kiri pilih yang free, supaya langsung muncul yang gratis. Nah, banyak nih yang keren-keren teman-teman. Lihat ini. Ada ini, fun fact, ada ini ya, keren. Kamu kalau mau pakai, kamu klik yang free ya, yang ada free-nya ya teman-teman. Ini jangan kayak gini, ini berbayar ini. Tapi kalau kamu memang punya rezeki, kamu memang pengen bayar, silahkan. Saya tidak melarang kamu ya. Nih ya. Oke, misalnya saya gunakan yang ini misalnya. Nih ya, saya pilih ini misalnya. Saya gunakan free. Saya klik free-nya langsung. Kemudian customize this template. Customize this template. Saya jelaskan tutorialnya saja. Nanti lebih lengkapnya Anda yang mengerjakan sendiri. Nah, ini keren nih. Baru Anda mulai kerja. Ini nanti slide pertama. Slide berikutnya nanti muncul di bawahnya itu. Nanti kamu bisa tambahkan di sini. Nah, ini dia. Ini slide-nya. Slide keduanya di sini. Ini keren sih. Tulisannya besar ya. Oke, ini dia. Nah, pertanyaannya apakah ini bisa di-download ya? Nah, coba kita tes ya. Kita kerjanya nggak usah online, kita download aja dulu, nanti baru kita kerjakan. Alhamdulillah, bisa nggak ya? Oh, ternyata nggak bisa teman-teman. Berarti kita yang lebih seru pakai Slidesgo. Kalau mau bekerja secara offline, kalau mau bekerja secara online, bekerjalah dengan Canva. Tapi nanti hasilnya berbentuk PDF. Setelah kamu udah edit semua di sini, udah kamu edit. Ini yang pertama tadi kan, ini yang pertama. Tadi kan si Rama tadi bilang teks deskripsi ya. Nah, misalnya ini hari ini apa? Pelajarannya di hari Senin. Misalnya Selasa gitu ya. Rahma mau ngajar di kelas 7 secara online gitu kan. Selasa misalnya hari ini tanggal 4 Januari ya. 2022 7A. Kelas 7A misalnya apa? SMP Safia SMP Negeri 1 Medan misalnya. Nah, udah habis itu bawahnya apa yang bisa dibuat di sini? Nah, ini misalnya dibuat di sini Miss Rahma gitu ya, boleh ya. Miss Rahma Eka Nabila. Pak Supredi ini tulisannya nggak jelas lah Pak, boleh diganti? Boleh ya, blok ya teman-teman, blok. Kemudian pilih nih ya teman-teman warna ya. Silakan pilih warna yang sesuai. Makin nggak nampak Pak. Bapak ini cakap kotor. Misalnya pilih warna hitam. Nah, udah nampak nih. Ini keren banget, saya rasa sudah keren ini, udah menjelaskan ya.
Apalagi yang perlu ditambahkan nanti logo UMSU lah ya. Logo UMSU, coba saya cari sebentar. Logo UMSU cari dari tempat kamu kemarin. Saya kan banyak ngedesain. Saya ngedesain thumbnail itu dari sini teman-teman. Ngedesain thumbnail kita yang di YouTube itu dari sini. Kemarin saya ngajar di Fakultas Ekonomi juga dari sini. Kemarin yang buat apa? Yang buat itu dari sini juga, yang buat apa? Yang sama Ari Guru ya. Dari sini juga kemarin. Yang ini yang sama Ari Guru ya. Yang Anda pakai kemarin yang waktu saya kirim di grup, kirim dekan. Nanti Anda juga bisa belajar ya dari sini banyak hal. Kemarin dosen saya juga lagi ulang tahun, saya buat thumbnail. Ya, jadi orang-orang bisa pakai Twibbon ya. Cara pakai Twibbon. Nanti kalau ada yang pengen dijelaskan cara membuat Twibbon, nanti insya Allah saya buat. Jelasin ya. Saya mau copy dulu yang ini. Logo-logonya yang mau saya copy ke tempat saya yang di sini. Nah, ya, saya mau pindahkan logo-logo saya di tempat yang kemarin. Biasanya teman-teman kalau sudah siap bekerja, itu logo-logonya bisa di copy ya. Nanti kamu copy, pindahkan kemarin. Paste gitu ya. Jadi kamu tidak perlu lagi capek-capek untuk membesarkan, mengecilkan. Kemudian kamu ambil lagi, kamu klik kanan, kamu copy, kamu paste di sini. Sini. Kemudian satu lagi logo kampus Merdeka aja udah cukup lah. Nah, logo tutorialnya nggak usah. Paste. Oke, ini dia. Oh, berarti kalau terlalu besar ini bisa dikecilin. Kamu tinggal kecilin aja sesuai dengan kebutuhan. Ini logo kampus Merdekanya seperti ini. Kemudian Pak Supriyadi, kalau ini kayaknya macam bendera apa gitu Pak? Saya pengenlah lain Pak warnanya, silakan saja. Kamu pengennya misalnya warna hitam di sini atau warna ini boleh. Atau warna ini misalnya lebih lembut atau warna biru atau warna kuning. Nah, silakan supaya nampak tulisan kampus Merdeka. Silakan bebas ya teman-teman. Tinggal kamu pilih nanti dari sebelah kiri ya warna ya. Kamu tinggal pilih dari sini nanti kesesuaian warnanya lagi. Ini kamu nggak pengen warna ini, kamu bebas. Kamu silakan bebas bereksperimen ya. Tidak ada yang batasi kamu. Kalau untuk warna ini gimana dari sini? Langsung lihat bisa berubah ya, teman-teman sekalian. Nanti kamu tinggal sesuaiin aja ya, sesuai keperluan ya teman-teman. Paham ya? Saya teman-teman, di sini kamu tinggal ngikutin berikutnya next-nya. Misalnya teks deskripsinya jadinya warna putih, ya ganti lagi warna putih. Cari warna putih ini misalnya. Udah, karena kan tadi udah kita gantikan jadi warna hitam. Udah. Masuk lagi ke slide berikutnya teman-teman. Slide keduanya ini. Ini ya, tambahkan ini. Udah. Habis itu buat di sini add as new page. Don't show add as new page. Berarti ini jadi halaman 2-nya gitu. Salah ya. Sorry, mana tadi yang lo. Jadi hilang. Ini kan. Berarti tambahkan di sini. Tambahkan dulu yang blank, baru ini kamu bikin. Nah, gitu ya caranya ya. Sorry, lupa saya. Kamu tambahkan dulu. Tambahkan. Kira-kira di antara gaya-gaya ini mana yang cocok untuk slide kedua. Baru kamu klik tambahnya. Misalnya ini. Kamu tambahkan di yang ketiga. Kamu mau menceritakan apa? Perbedaan teks deskripsi dengan ini gitu. Ya. Oke. Bisa dipahami kira-kira? Ya. Baik teman-teman sekalian, setelah sudah saya jelaskan yang tadi ke kalian, boleh nanti Anda pakai yang ini, yang offline ya. Yang ini tadi Anda gunakan. Nah, tugas Anda sekarang adalah setelah Anda sudah membuatnya dengan rapi dan bagus ya, sudah Anda buat depannya, Anda buat beberapa, intinya adalah jangan terlalu banyak kata-kata, daripada kalau banyak kali nanti kata-kata orang jenuh dan bingung. Langsung aja poin-poin pentingnya gitu. Poin-poin penting dari apa yang ingin kamu sampaikan itulah yang kamu buat. Dan upayakan dia bentuk hurufnya itu harus gede. Kemudian dia harus kontras supaya bisa terbaca orang. Jangan nanti misalnya gini, ininya warna putih, terus tulisannya pun warna putih. Ini gimana mau nengok ini teman-teman? Coba tengok ini. Bisa kalian baca ini? Nggak bisa. Maka nggak boleh. Upayakan dia warnanya kontras dengan backgroundnya. Misalnya ini warna hitam kan, kalau warna hitam kan lebih jelas ya. Karena belakangnya warna terang. Itu ya caranya ya teman-teman. Nah tolong nanti tugas Anda ya. Saya sekarang masuk ke tugas. Silakan pakai bebas, boleh pakai Slides Go. Tapi saya menyarankan pakai Slides Go aja.
Karena kalau Canva dia nanti bisa disimpan hanya menjadi PDF. Dia tidak bisa disimpan menjadi PPT. Dia hanya bisa disimpan menjadi PDF. Jadi saran saya pakai Slides Go. Nanti Slides Go-nya nanti Anda simpan seperti ini tadi ya. Ini yang sudah tadi kebuka lagi balik. Anda bisa copy paste dari Canva tadi juga boleh. Ini logo-logonya bisa di copy sih ini kayaknya. Copy gitu, coba kita copy ke sini, bisa nggak ya? Nggak bisa ya, berarti harus dari gambar dari galeri kita. Nanti nggak bisa di copy dari Canva ke sini. Kamu harus copy dulu dari tempat kamu. Nah, tugasmu adalah masing-masing, teman-teman saya stop dulu ya, sudah bisa saya stop ya, udah paham ya kira-kira ya. Ciri-ciri PowerPoint yang baik adalah satu, dia memiliki depan, ya, kalimat pengantar depan, maksudnya judulnya, ya judulnya, kemudian ada nama siapa dan saat kapan. Itu yang pertama. Yang kedua, kamu juga boleh ceritakan biodata kamu dikit gitu, profil kamu. Mana tahu kamu jadi misalnya pemateri atau apa gitu, profil penulis sama seperti yang Bapak kemarin. Waktu webinar ya, yang kemarin yang acara itu. Nah, tapi nanti untuk PowerPoint yang kalian buat, saya tidak perlu itu. Yang pertama yang kalian buat, layar pertama adalah apa judul pelajaran yang akan kalian bawakan. Mari kita bagi langsung. Ini nanti kan kalian akan guru kelas 7, kelas 8, kelas 9, 10, 11, 12. Benar ya teman-teman? SMP dan SMA kan Anda nantikan? SMP dan SMA. Nah, mohon bantuan kepada Vicky membagi, ini Vicky atau nanti kolaborasi dengan Rahma Eka Nabila boleh, dengan siapa yang sukarela juga boleh, nanti dengan Makfira juga boleh, ya pokoknya semuanya boleh diskusi. Tapi nanti 3 orang ini nanti tolong nanti Rahma, Makfira sama Vicky, coba nanti Anda bertiga buat susunan materi yang bisa dibawakan oleh teman-teman. Susunan materinya kita ambil yang kelas SMP apa SMA, silakan. Kita sepakati sekarang. Anda mau saya suruh membuat PPT 1 pertemuan, tapi pelajaran Anda bahasa Indonesia. Ngerti kan? Nanti kita ambil urutannya, maka nanti pakai silabus atau pakai buku K13. Ambil satu bagian aja, misalnya apa tentang teks deskripsi. Nah, nanti siapa yang kebagian itu nanti silakan nanti kita bagi nanti baru di list nanti di grup gitu. Materinya dulu lah dibagi dulu sebanyak mahasiswa. Berarti kita perlu 34 materi. Ya kan? Ngerti kan? Supaya tidak ada yang sama materinya, itu maksud Bapak. Ya, supaya tidak ada yang sama materinya. Nanti tolong kepada Vicky, Rahma, Makfira nanti kerjasama untuk menghasilkan 34 materi. Udah, nanti materinya di-share di grup. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Nah, baru nanti Bapak nanti yang bagi. Supaya tidak ada merasa bersalah. Kalau misalnya Vicky yang bagi, nanti Rahma, ntar jadi ada yang saling nggak suka gitu kan. Oke ya? Jadi itu dia. Silakan buat dulu Vicky. Nanti teman-teman nanti semua mengerjakan PPT sesuai dengan gaya masing-masing. Intinya PPT itu tidak boleh terlalu kontras. Tulisannya harus nampak. Ketika ditampilkan misalnya nanti udah luring, harus terlihat sama kursi paling belakang. Setidak-tidaknya. Jangan kecil banget. Kalau misalnya daring, ya kecil pun pasti akan nampak karena kan dekat gini kan, nengok dalam laptop atau di handphone. Terus handphone kan bisa kita besarin, kita cubit ya, zoom in, zoom out gitu kan. Oke, nanti berarti tugas pertamanya Vicky, Rahma, dan Makfira membuatkan susunan materi dulu. Kalau bisa saya tunggu hari ini supaya langsung bisa dikerjakan oleh kawan-kawannya. Jadi kawan-kawannya udah tahu langsung materi. Ingat ya teman-teman, slide pertama judul materimu, udah. Namamu, NPM-mu, prodimu. Ya, sama seperti yang tadi Bapak contohkan ya. Kemudian jangan lupa logo UMSU akreditasi unggul cerdas terpercaya akreditasi A sama kampus Merdeka. Itu slide 1. Silakan gayanya bebas, hurufnya apa aja bebas suka ya. Yang penting bisa dibaca ya, jangan nanti pakai bahasa Arab ya. Kami nggak bisa baca, kami di Indonesia ini.
Slide kedua, jelaskanlah kompetensi dasar. Apa yang ingin kamu dapatkan dari pembelajaran hari ini. Jadi nanti walaupun kamu masih semester 1, tapi kamu udah Bapak suruh kayak merancang RPP. Yes, slide 2, jelaskan kompetensi dasar. Makasih Nadia Wulandari sudah membantu untuk mengingatkan. Boleh juga nanti ada teman-teman yang ditulis di buku, nanti foto kirim ke grup kita ya. Teman-teman, bagi yang nulis nanti tolong dirangkum, nanti kirim ke grup supaya ini. Atau boleh tonton ulang. Kemudian yang ketiga, tadi kan kompetensi dasar yang diinginkan ya. Apa yang ingin kamu capai gitu. Kemudian tujuan pembelajarannya apa? Tadi kan kompetensi dasar. Kemudian tujuannya ngapain? Tujuan pembelajarannya itu slide ketiga. Setelah mempelajari teks deskripsi ini, kamu akan 1. Bisa ngapain? 2. Bisa menjelaskan cara lisan, bisa ngomong gitu, bisa menulis teks deskripsi gitu. Ya, itu slide ketiga. Baru slide keempat, coba kaitkan materi itu dengan kehidupan sehari-hari. Itu slide keempatnya. Kaitkan materi itu mulai dengan artinya merangsang gitu, supaya mereka tahu bahwa jangan langsung masuk materi langsung aja gitu, ujuk-ujuk gitu, nanti mereka bosan. Coba ajak mereka dulu untuk berpikir, kira-kira apa yang kamu bisa amati dari ini ya. Coba kamu kasih satu teks gitu, kira-kira apa yang terpikir olehmu kalau melihat ini. Nah gitu, itu nanti slide berikutnya. Slide berikutnya nanti kamu aturlah gimana caranya supaya anak-anak itu jadi paham. Baru nanti kamu mulailah masuk. Nah benar, coba Makfira jawab. Nah nanti kan kayak gitu nanti kan proses pembelajaran kan. Coba Cika bisa nggak Cika Heronisa? Nah, misalnya gitu. Tapi saya nggak nyuruh kalian untuk micro teaching ya. Micro teaching ada mata kuliahnya tersendiri ya. Kita nggak ada waktu lagi. Kita hanya tinggal 1 pertemuan minggu depan. Nah gitu ya. Jadi nanti slide ke berikutnya nanti Anda mulailah. Benar sekali tadi. Yang tadi Ibu tanya, nanti gitu kan Makfira nanti akan bilang gitu. Yang Ibu tanya tadi, yang dijawab Cika betul. Nah ini dia. Teks deskripsi adalah gitu. Baru mulai ke sana, jangan langsung ngajar langsung ngejelasin, nggak seru lah gitu belajar mengajar gitu. Ya, mulai dulu dengan pengantar, memicu supaya dia semangat. Atau coba kamu tonton video berikut ini. Itu nanti udah bagus sekali tuh. Siapa yang bisa memasukkan video ke PPT-nya itu keren. Tapi saya nggak memaksa ya, nggak usah. Kalau bisa boleh silakan, kalau nggak juga nggak apa-apa. Udah masuklah jelaskan. Teks deskripsi adalah gini. Ini adalah begini. Perbedaannya adalah ini dan ini. Slide terus dah. Selesai itu barulah jangan lupa nanti tolong di slide itu kamu bikin ada soal. Kan kamu udah ngajar nih. Kan nggak mungkin lah nggak ada soal. Buatkanlah soalnya untuk melatih kemampuan yang kamu ajarkan. Kan kamu ngajar tes deskripsi. Supaya menjawab tujuan, apa yang ingin kamu tujuan dari mahasiswa bisa menulis teks deskripsi. Itu kan? Mahasiswa bisa menulis teks deskripsi. Berarti nanti soalnya juga nanti kamu akan kasih itu. Nanti kamu akan nilai begitu. Nanti mereka akan kerjakan teks deskripsi. Sudah selesai. Dan jangan lupa di slide terakhir lagi, sampaikan kira-kira minggu depan setelah pelajaran itu apa. Minggu depan materinya apa setelah itu. Itulah salah satu ciri-ciri PPT yang bagus. Habis itu ditutup dengan ucapan terima kasih atau kata-kata motivasi. Misalnya kata-kata motivasinya gini, pekerjaan yang baik, atau gini, pekerjaan yang sederhana dikerjakan hari ini lebih baik dari pekerjaan sempurna tapi dikerjakan besok hari. Siapa yang tahu apa artinya itu? Fatma bisa? Apa artinya itu kira-kira yang barusan Bapak sampaikan? Jangan menunda-nunda pekerjaan. Jangan menunda pekerjaan. Walaupun jelek, tapi dikerjai hari ini, itu lebih bagus daripada besok, tapi sempurna. Sama seperti kawan-kawan yang tadi. Mau sempurna apapun besok mereka kerjai, nilai mereka hanya 80 paling tinggi. Tapi teman-teman yang tadi ngerjain, walaupun jelek, tapi saya berhak memberi nilai 95. Ya kan? Itu ya. Misalnya, selipkan kata-kata motivasi untuk mereka. Tapi Meme jangan sedih ya kalau saya bilang 80 nilainya gitu. Itu adalah suatu reward and punishment ya. Positive thinking ya Aiga ya.
Jangan marahin Bapak ya, jangan. Ntar Bapak didukun-dukuni pula gara-gara. Jangan ya, semangat deh pokoknya. Saya berdoa mudah-mudahan kita semua punya rezeki di 2022. Anda semua sudah bisa menabung dari uang jajan Anda bisa beli laptop. Insya Allah ya teman-teman, itu nanti jadi satu kisah, dan mana tahu kamu nanti jadi YouTuber terkenal nanti. Saya akan bangga sebagai dosen komen di channel kamu nanti. Ini Aiga dulu tugasnya ada nggak siap gara-gara tidak punya laptop. Sekarang dia sudah punya 5 juta subscriber. Wow, keren. Nah, misalnya gitu ya. Itu harapannya. Ini Meme, wih. Endorse-nya keren banget rupanya. Dia sekarang endorse barang-barang elektronik. Wow. Amazing. Ini mahasiswa saya dulu ya. By the way, mungkin orang yang baca pasti akan lebay. Ngapain kau sok-sok bilang-bilang itu mahasiswa? Mudah-mudahan Meme komen lah, kasih love lah gitu. Atau di-pin gitu ya. Di-pin ya kan. Di-pin komennya ya. Ya Pak Supriyadi, makasih banyak telah banyak menyiksa saya dulu dan saya sekarang jadi seperti ini. Oke ya guys, terima kasih banyak untuk hari ini. Itu aja yang mau saya sampaikan. Mohon izin Vicky, Rahma, Makfira bagi dulu materinya. Disepakati aja materi, boleh materi SMP yang kelas 1, kelas 2, kelas 3 boleh diambil, tapi nanti berurutan ya. Di nomor 1, 2, 3 gitu. Ambil aja nanti silabusnya. Yang bisa dijelaskan satu pertemuan. Ya. Oke ya. Rahma, Vicky sama Makfira bisa dipahami? Mohon hidupkan, buka mikrofon, bisa ya? Bisa, Pak. Mohon bantuan ya Rahma, mohon bantuan Vicky, mohon bantuan Makfira ya. Nanti kalau sudah selesai, nanti kirimkan di grup, nanti baru Bapak kasih lagi ke informasi. Baru nanti teman-teman udah mulai kerja. Insya Allah gampang kok, nanti Anda tinggal pakai internet, nanti ambil kopi dari internet, masukkan. Kamu menggodok lah, menjadi satu PPT nanti hasilnya. Ya? Tidak perlu direkam-rekam dulu ya. Pokoknya hasilnya PPT dulu. Saya nanti mau komentari dulu. Setelah saya komentari, baru minggu depan Anda rekam. Rekam menjadi satu video pembelajaran. Jadi udah kebayang ya? Udah kebayang ya lanjutannya teman-teman ya? PPT yang kamu buat nanti, kamu akan share screen sambil kamu jelasin kamu sendiri di dalam. Assalamualaikum adik-adik sekalian, bertemu lagi dengan Ibu Devi. Kak Devi Oktaviani. Hari ini Kak Devi akan menjelaskan tentang pantun. Jalan-jalan ke kota Binjai. Nah, misalnya gitu kan. Cakep. Hari ini belajar sama Bu Devi Oktaviani. Cakep. II. Udah II. Ibu Devi punya teman namanya Ibu Piki Maharani. Cakep. Dan juga ada Ibu Aiga Tania Hari. Cakep. I semua, tapi nggak ada kesimpulannya. Misalnya seperti itu. Contoh kan. Saya kan bukan orang bahasa Indonesia, saya kan nggak ngerti. Yang penting I. Nah, gitu kan. Devi Oktaviani, temannya Bu Piki Maharani, dan juga Ibu Aiga Tania Hari. Kan I semua kan. Dan ada Ibu Ulfani. Nah kan I kan. Dan ada Bu Mulyana Mevani, kan I lagi. Dan ada Ibu Nadia Wulandari, I lagi. Ibu Wirda Hayani, I lagi. Ibu Azrina Wulandari, I lagi. Dila Eka Putri, I lagi. Sakila Hairani, I lagi. Aisyah Putri, semua I. Dan selamatlah yang bernama I. Anda hari ini terkenal. Oke ya guys, Adinda Ramadhani Silpani Putri dah. Yang nggak namanya huruf I silakan nanti udah boleh diganti. Misalnya Nova Sembiringi, nah boleh diganti ditambah I-nya ya. Nova Sembiringi, nah boleh. Aula Nazwai, boleh. Ledia Utabarati, Supriyadi Panggabeani, nah boleh. Oke ya guys, dikerjakan dengan baik, makasih banyak. Saya senang, walaupun tadi di awal kita manyun, tapi di akhir Anda udah bisa lebih senyum. Saya tunggu karya baiknya. PPT-nya dibuat dengan bagus. Saya yakin Anda percaya Anda pasti sudah bisa lebih berkreasi dari yang saya bayangkan, ekspektasi saya. Mohon maaf kalau ada salah-salah Pak Supriyadi. Sampai ketemu minggu depan. Ditunggu karyanya, nanti tugasnya akan dikumpul. Nanti saya akan berikan nanti link Google Form atau nanti mungkin e-learning mungkin. Walaupun di akhir-akhir baru pakai e-learning. Gak apa-apa. Nanti kita coba cek. Makasih. Mohon maaf kalau ada salah-salah. Selamat menunjukkan aktivitas. Sudah banyak lebih saya ngajarnya. Sampai ketemu minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Oke, jangan lupa tugas-tugasnya masih dibuka kesempatan untuk dikumpul. Semua tugas, ya. Kerjakan dengan baik. Oke, see you guys.